أجمعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وصحبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. Pertama dan yang pertama marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat serta karunia-Nya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, sehingga pada malam hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat maghrib bersama berlanjutkan dengan taklim yang diisi oleh Al-Muhtaram Bapak Ustaz Jambiri. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Salam dari Tuhan tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita berkhidmat yang mendapatkan syafaatnya di hari yang akhir nanti. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita mulai mendengarkan tausiah dari para bapak Ustaz Jambiri, marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah untuk diri kita, keluarga kita, dan juga para orang tua kita, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, sama yang sudah meninggal, mudah-mudahan di ampuni segala dosanya, dan juga para saudara kita yang sakit ataupun yang masih sehat, ada kita selalu mendoakan yang terbaik bagi mereka. Dan juga nanti apabila ada jamaah yang mau bertanya pada Bapak Ustaz Jambiri, bisa bertanya nanti di sesi terakhir, mungkin setelah ada bel menuju atau sebelum sholat dan sholat isya. Baiklah, marilah kita bersama-sama baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih kepada jemaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayati zaman ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan, yuhibbuna dunya wa yansawna al-hubba wa yuhibbuna ad-dura wa yansawna al-qubur wa yuhibbuna al-mal wa yansawna al-hisab wa yuhibbuna al-'iyal wa yansawna al-ghur wa yuhibbuna an-nafsa wa yansawna Allah. Hum minni buraa'u wa minhum bari'un. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Ketua DKM Mushola Hidayah Bapak Jamal beserta segenap pengurus mushola yang hadir pada malam ini. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 05 Bapak Irwan beserta segenap pengurus yang hadir, serta yang saya hormati para jamaah Mushola Hidayah yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada para bapak sekalian. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, biqaulina alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah, atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat dan nikmat panjang umur, sehingga kita bisa hadir
di musola kita tercinta, Musola Hidayah. Tentunya dalam rangka kita sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah telah kita selesaikan salat maghrib secara berjamaah dan saat ini sedang berlangsung untuk mengikuti kajian rutin malam Senin di Musola Al-Hidayah. Mudah-mudahan amalan, rangkaian dari amalan ibadah yang kita kerjakan ini mudah-mudahan senantiasa diterima oleh Allah sebagai amal yang sahih dan kita semua mendapatkan ridhonya. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang manfaat di dunia maupun akhirat, manfaat bagi diri kita, keluarga kita dan lingkungan kita. Amin Allahumma amin. Bersalawat kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya yang senantiasa istiqomah mengamalkan daripada sunnah-sunnahnya, dan kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaatnya, yakni syafaatul uzma. Amin Allahumma amin. Hadirin bapak-bapak jamaah Musola Al-Hidayah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini saya akan menyampaikan materi yang berada di dalam kitab Nashihul Ibad, yaitu hadis Rasulullah yang dalam mukadimah tadi sudah saya bacakan cukup panjang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati zaman, akan datang suatu masa, ada ummati, terhadap umatku, yuhibbuna khamsan, mereka menyukai 5 hal." Jadi kata Rasulullah, akan datang suatu masa terhadap umatku yang mana mereka menyukai 5 hal. Wa yansawna khamsan, dan mereka melupakan 5 hal pula. Apa 5 hal tersebut? Kata Rasul, yuhibbuna dunya wa yansawna ukhra. Yang pertama, yuhibbuna dunya, mereka sangat mencintai dunia, wa yashtagiluna biha, sehingga mereka menyibukkan urusan dunianya, tetapi wa yansawna ukhra, mereka melupakan amalan-amalan akhirat. Bukan berarti kita ini tidak boleh cinta dunia. Ada yang berkata kepada saya kurang setuju tak? Orang dunia yang pasti dunia lah. Masa nggak urusan dunia? Masa seperti apa kalau itu, Pak? Jadi maksud di sini adalah berlebihan dalam cinta dunia. Berlebihan. Nah, di dunia ini kita ya pasti, Pak, butuh dunia. Karena kita hidup butuh makan, butuh pakaian, butuh papan untuk tetap tinggal kita. Ya tentunya kita harus ikhtiar, usaha, mencari agar kita memperoleh 3 hal tersebut yang pokok bagi kita. Nah, tentunya dalam mencari ikhtiar itu ya sesuai dengan rambu-rambu agama. Jangan sampai kita melupakan urusan-urusan ibadah kita karena kita disibukkan dengan urusan dunia. Nah, ini yang tidak dibolehkan. Pada masa Rasulullah banyak sekali sahabat yang kaya raya, bapak-bapak. Seperti sahabat Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, kaya raya, Pak. Ya. Tetapi bisa membagi waktunya ya untuk urusan dunia dan urusan akhirat. Ya, kita bisa bercontoh kepada para sahabat Rasulullah. Ya. Kalau Rasulullah itu jauh, tetapi kita paling tidak akan menuju ke Rasulullah. Nah, itu yang harus kita lihat dengan mata kita. Kalau kita menuju sesempurnanya, ya kita belum bisa. Tetapi paling sedikit, ya paling tidaknya kita bisa menuju sedikit demi sedikit menuju ke sempurna. Nah, itu perintah dari Rasulullah. Gitu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka melupakan urusan akhirat. Salatnya tertinggal, bahkan kebablasan tidak dikerjakan. Karena apa? Disibukkan dengan urusan dunia, dengan pekerjaan. Bahkan berkumpul dengan tetangga juga tidak bisa. Ya. Karena apa? Di setiap waktunya kebanyakan untuk urusan dunianya, di pekerjaan. Nah,
Ini yang sangat merepotkan bagi diri kita. Makanya kita hidup dunia itu sangat sederhana dalam berkita. Kita cari, insya Allah juga memberi. Gila apa maksudnya ya? Kita keluar dari rumah, niatkan dalam hati kita mencari mahisah untuk keberkahan kita dan keluarga kita. Soal sambanya sedikitnya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Manusia itu sudah ada wadahnya, sudah ada takarannya. Tinggal kita percaya kepada Allah. Kalau kita ini dekat sama Allah, melakukan apa yang Allah perintahkan, insya Allah akan cukupkan. Bahkan dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi. Bahkan Allah memberikan rezeki yang mana datangnya rezeki itu tanpa diduga. Nah, itu kita pegang sebagai beriman. Insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang tidak menjadi budak dunia, tetapi kita menjadi hamba-hamba Allah yang akan berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, baik. Kemudian yang kedua, yuhibbuna dzura wa yaqawna kubur. Yang kedua, mereka menyibukkan dalam memperindah rumahnya, wa yaqawna kubur, dan mereka melupakan alam kuburan, rumah masa depan. Jadi sibuk ngurusin rumahnya dicakepin, orang apa ini. Ya. Rumah segitu-gitunya, Pak, ditempatin cuma 4 orang. Paling kita tidur paling pojokan, Pak. Jadi itu menurut kecil. Ya. Jadi diperindah, diharapkan kejadian seperti istana. Tetapi mereka melupakan rumah masa depannya, yaitu kuburan. Jadi repot. Ya, makanya kita selagi masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia ini, yuk kita mencoba yang tengah-tengah. Ya. Bukannya kita dilarang untuk berbagai rumah, tetapi jangan sampai rumah kita ini kosong dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nawilu buyutakum bi tilawatil Qur'an wa shalah. Terangi rumahmu dan baca Al-Qur'an, kemudian sholat sunnah kerjakan. Nah, kalau istri kita, anak-anak kita lebih baik sholatnya di rumah. Kecuali dapat izin suaminya, tidak izin suaminya. Nah, ini silahkan. Kalau mau sholat itu masjid. Kalau udah nenek, ya silakan. Karena kan udah nggak ada yang sunai, udah aman lah ya. Kalau di rumah, kalau bapak izin ya, silakan. Kalau misalnya itu sudah dikasih 60 atau 50, silakan Pak. Kalau sholat itu karena kan nggak ada yang tahu kan. Makmur kalau sholat itu. Jadi rumah agar menjadi berkah, tentram, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, istri dan anak menurut kepada kita, tentunya berawal dari kita. Kita sebagai para keluarga harus bisa menjadikan rumah tempat tinggal kita menjadi surga di dunia baik. Kita contohkan ya istri kita kebaikan-kebaikan. Kemudian kita ajak sholat, kadang-kadang berjamaah juga Pak ya, Pak RT ya. Kadang-kadang pun di sholat terus, kadang-kadang ya pas dulu jamaah sama istri, sekali-kali nggak apa-apa. Pak RT nggak kita kemana nih? Pas jamaah kan di rumah Pak istri. Nggak apa-apa, sekali-kali aja jamaah di rumah. Nggak apa-apa ya Pak ya. Sekali-kali ya sama, nggak perlu di masjid, jamaah di istri mana. Jadi timbul rasa mahabbah, timbul rasa kedamaian dalam hati kita, rasa enak. Kita salam istri di belakang, anak-anak yang saling kita subhanallah indahnya dunia. Setelah itu kita ajak baca Quran ya. Kemudian anak-anak kita suruh baca Quran ya. Apalagi sekolah-sekolah swasta yang ada hafalannya, silakan anak-anak, silakan naik murojaah, baca hafalanmu. Sungguh indah rumahnya terdengar alunan suara bacaan Al-Quran. Karena itu bisa mengusir daripada setan jin, Pak. Kalau kita sering baca Quran itu, rumah itu terasa tentram, adem. Maksud itu hawanya itu udah beda ya, Pak. Dengan rumah ya, memang kosong tanpa penghuni. Ya, insya Allah. Hal ini yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, wa yuhibbuna al-mal
wa yansawna al-hisab. Yang ketiga, mereka mencintai dalam mengumpulkan harta benda. Harta benda, kerja siang malam, dikumpulkan uangnya, dibelikan benda-benda yang nilainya mahal, emas berlian. Tetapi wayang tahun al-hisab, mereka melupakan bahwa apa yang ia usahakan, apa yang ia kumpulkan, itu semua ada hitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya dihitung. Baik amalan baik maupun yang buruk, semua dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya benar, di dunia ini adalah mazratul akhirat, tempat untuk menanam amal-amal akhirat. Itu dunia, Pak. Bukan berarti kita di dunia itu leha-leha, santai-santai, itu bukan, Pak. Jadi kita di dunia itu, kata Allah, ya, adalah Allah ingin tahu mana sih hamba-hambaku yang baik, yang saleh. Ya. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jadi dia Allah yang menciptakan hidup dan kematian. Dan Allah ingin tahu mana sih hamba-hambaku yang berbuat baik, karena itulah yang berhak mendapatkan surga dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak boleh menyalahkan Nabi Adam, gara-gara Nabi Adam nih kita jadi turunkan di dunia. Nggak boleh menyalahkan, karena itulah sunnatullah. Memang skenario Allah seperti itu, Pak. Makanya kita kalau nanya seperti itu, suul adab namanya. Karena kehendak Allah, sunnatullah, aturan Allah. Sama halnya kalau membuat film, bahkan skenario nya nanti seperti kalau ceritanya. Allah tidak tahu seperti itu. Ya, itu hak prerogatif Allah. Ya, itu hak Allah. Makanya yang penting di dunia, ya, ini adalah tempat untuk berlomba-lomba untuk mengumpulkan amalan-amalan akhirat, amalan-amalan kebaikan untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. In kana amalu khair fa jazaa'u khair. Tetapi sebaliknya in kana amalu syarr fa jazaa'u syarrun. Ya. Jadi kalau amalnya baik, pasti balasannya baik. Harta yang kita peroleh itu semua juga akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya mobil pasti ditanyakan. Ketika punya mobil tersebut dipergunakan untuk apa? Kita punya emas berlian, kita punya usaha, kita punya karyawan, bahkan anak istri kita itu juga sama akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimintai pertanggungjawaban. Ya. Punya karyawan di rumah pasti ditanya. Ya, ketika ada orang kerja di rumah, kamu ingatkan nggak sholatnya? Yang masih di rumah, atau yang punya usaha, yang muslim kamu ingatkan nggak? Kamu sediakan tempat sholat nggak? Kemudian ketika waktu sholat kamu perbolehkan nggak? Nah, diminta pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi semuanya nggak luput dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya Allah itu lebih sifat al-basir dalam Asmaul Husna. Pandangan Allah nggak sama seperti kita. Bahkan Allah juga mengetahui bilangan butiran pasir yang begitu banyaknya. Allah tahu jumlahnya. Kalau kita tidak tahu. Bahkan semut hitam berjalan di malam hari tempat yang gelap, kita nggak bisa melihat, tetapi Allah melihatnya. Bahkan sesuatu yang belum kita ucapkan hanya dalam hati, Allah juga tahu. Orang lain nggak tahu. Nah, itulah sifat basir Allah. Ya, asmaul al-basir itu bagi Allah itu adalah mutlak punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah itu berhak memiliki sifat al-basir. Ya. Hal ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya yang keempat, wa yuhibbunal iyal wa yansawna al-qur. Yang keempat, mereka sangat mencintai keluarganya, wa yansawna al-qur, dan melupakan bidadari-bidadari surga. Jadi ingat, ya, bagi orang Islam yang salih, yang baik amalnya, di surga itu akan ditemani para bidadari. Itu pasangan hidup kita. Dan juga istri kita di dunia, Pak. Itu juga kalau memang amalnya baik menurut amal kita, seagama,
salihah, maka menjadi bidadari kita di surga. Bahkan kecantikannya melebihi daripada para bidadari. Dan sekarang Pak, ya, jangan. Karena berubah. Di surga itu nggak ada yang tua-tua, nggak ada. Muda-muda semua, rata-rata 25. Pak Mukhtar, mohon maaf seperti itu saya. Tetapi di surga nanti, keren Pak. Nah, kita usahain 25 sebaya kita. Ya, masya Allah. Istri kita takaran nanti kita ada, tapi di surga paling cantik Pak, mengalahkan para bidadari. Subhanallah. Nah kita sebagai beriman, kita masih beriman Pak. Sebagai orang Islam masih beriman. Di dalam surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib, urusan surga, neraka adalah hal yang gaib, tetapi kita wajib beriman dengan yang gaib. Dan ini jelas dari Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasul juga sudah menjelaskan. Suatu ketika ada nenek datang, ya Rasul, saya pernah mendengar kata Rasul di surga itu nggak ada nenek ya Rasul. Ya. Kata Rasul jawab, ya emang nggak ada nenek. Gitu. Ada nenek nangis. Gitu. Maksudnya itu nanti ketika di surga itu nggak ada yang tua, nenek usianya rata-rata 25 tahun. Nah, akhirnya gembira tersebut. Jadi kita jangan terlalu cinta terhadap keluarga, ya. Cinta boleh, tetapi jangan sampai mengalahkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya dan juga iman kepada Allah. Karena surga itu bahkan tidak ada dalam Al-Quran sering dan kita bisa dinikmati oleh yaitu surga yang berlomba jadi adanya alasan yang mata. Apapun yang kita kehendaki ya Allah berikan. Itu balikan balasan bagi orang-orang yang berbuat baik ketika di dunia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang harus kita lakukan di dalam mengarungi kehidupan di dunia yang fana ini? Yang pertama tentunya kita meningkatkan amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam ibadah ini pasti kita akan mengalami ujian, Pak. Kadang-kadang keimanan kita ini naik, kadang-kadang turun. Itu wajar, Pak. Ketika sedang turun, maka harus tetap jas, Pak. Kita langsung nggak bisa, pernah diawali dengan kita berwudu, kita salat sunnah mutlak, baca Al-Quran. Ya sama Pak, ini iman semakin naik. Dengar azan, Pak Ahmad di azan, atau Pak Dasuki, atau Pak Faizin azan, datang ke musola hidayah. Begitu Pak, bagi yang bapak-bapaknya, rapikan musola ini. Insya Allah barokah, ya buat perlindungan kita. Gitu. Makanya adalah salah anugerah Pak, ada masjid, ada musola, walau dalam puasa dengan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita. Ya. Kemudian apa-apa yang Allah larang, ya tentunya harus kita jauhi. Karena sesuatu yang dilarang itu pada hakikatnya nanti ketika di surga itu diperbolehkan. Seperti kita di dunia ini kita dilarang meminum minuman yang memabukkan. Pada hakikatnya minuman kita nanti pada akhirat bahkan nikmatnya mengalahkan minuman tersebut. Dan kita nggak mampu. Karena itu akan disediakan nanti bagi kita ketika di surga, Pak. Ya. Jadi jangan takut, ya. Gak apa-apa kita puasa dulu dan disentuh itu, tapi nanti ketika di surga kita akan menikmatinya dan rasanya luar biasa mengalahkan kenikmatan hidup di dunia. Nah, sabar Pak. Tapi kalau terlanjur di dunia ya tidak taubat Pak ya. Yang biasa seperti itu dulunya ya taubat. Karena apa? Sesuatu barang yang haram, baik makanan atau minuman yang kita makan selama 40 hari itu masih ada dalam diri kita Pak. Selepas 40 hari itu Allah bersih dari diri kita. Jadi itu semua menjalar di seluruh tubuh kita, masuk ke dalam darah kita. Nah hilangnya selama 40 hari. Makanya ya kita sekarang sudah tahu, tolong hindari
kemudian semangat kita, gairah kita ini juga semakin bagus tentunya untuk ibadah. Karena apa? Sesuatu yang kita makan, yang kita minum, yang kita dapatkan dari jalan yang halal. Di situ Pak kuncinya di situ. Insya Allah imannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, wa yuhibbuna nafsa wa yansawna Allah. Mencintai hawa nafsunya, memperturuti atau mengikuti hawa nafsunya, wa yansawna Allah, dan melupakan Allah, jauh dari Allah. Ya. Bait bahu murada anfusihim wa yatrafuna awamir ta'ala. Dari keinginan nafsu yang mengajak kepada keburukan diturutinya, yang mengajak untuk jauh dari Allah diturutinya, yang mengajak untuk dekat dengan masjid atau musala, untuk datang ke masjid atau musala diperturutinya, ya, diturutinya. Ya. Sehingga ia meninggalkan perintah-perintah Allah. Ya. Kalau seperti itu, ini buruk. Jadi mereka terhadapku, kata Allah, mereka aja jauh kepada aku. Tidak mau ibadah kepada Allah, maka Allah juga jauh kepada kita. Gitu Pak ya. Jadi sebenarnya itu sama yang konsep kita di dunia. Kita dekat dengan bos kita, insya Allah bos kita sayang kita. Kita urut, kerja baik. Ya. Tapi jauh sama bos, malas-malasan, bos juga senang sama. Ya. Kita ibaratkan Allah itu bos kita lah ya. Insya Allah kalau kita mengikuti, ya apa yang Allah perintahkan, maka Allah akan dekat dengan kita, Allah sayang kepada kita. Mudah-mudahan kita semua, ya termasuk hamba-hamba Allah yang salih, hamba-hamba Allah yang senantiasa istiqamah dalam ibadah. Mudah-mudahan Allah senantiasa jaga iman Islam kita dan keluarga kita dan orang yang kita cintai. Mudah-mudahan Allah akhirkan hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ada satu riwayat dari sahabat Rasul, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi sahabat Abu Bakar merupakan sahabat yang pertama kali masuk Islam dari golongan orang luar, bukan keluarga. Jadi sahabat Abu Bakar itu termasuk khulafaur rasyidin yang pertama kali. Ya, sahabat terdekat Rasul dari kecil sampai menjadi mertuanya Pak Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq ini. Jadi tahu sifat Rasulullah, makanya pertama kali dia beriman kepada Rasulullah dan masuk agama Islam oleh Abu Bakar As-Siddiq dari luar keluarga terdekatnya. Al-zulumatu khamsun, ya. Kegelapan atau penyebab suatu kegelapan itu ada 5. Wasuruju laha khamsun. Kemudian penerang dari kegelapan juga ada 5. Apa penyebab kegelapan tersebut? Hubbud dunya zulmatun. Sama dengan tadi. Jadi mencintai dunia secara berlebihan, yaitu termasuk suatu kegelapan. Karena apa? Li'annahu yuqi'u bisyubhat semua fil makruhat semua fil muharram. Karena bisa jadi kita ini bisa terjatuh dalam melakukan suatu hal yang subhat. Subhat itu apa? Subhat itu antara halal dan haram. Dibilang halal, ya nggak halal. Dibilang haram, ya nggak haram. Subhat. Karena banyak subhat. Ada di zaman akhir. Semua permakruhan bisa jadi kita jatuh dalam kemakruhan, sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan suatu perbuatan yang sekiranya tidak ada kemanfaatan untuk agama. Ya. Semua muharramat, dan ini yang paling kita khawatirkan, bisa jadi kita terjatuh dalam melakukan suatu haraman yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Kita mencintai dunia yang berlebihan. Apalagi kita dikasih kekayaan yang berlebih, ya, bisa-bisa jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena godaannya di situ, Pak. Harta, tahta, dan wanita. Kita dikasih harta banyak juga bingung, Pak. Kebanyakan harta. Maksud sebenarnya paling akhir, Pak. Dihitung dulu ketika di alam mahsyar, ya, dipanggil paling akhir. Sedangkan mereka orang-orang fakir malah surganya duluan. Karena apa? Dihitungnya sebentar. Ya, yang dipunya apa? Ya, paling hanya amalan-amalan keseharian dulu. Gitu. Makanya Rasul itu cinta terhadap orang-orang fakir. Ya. Cinta terhadap orang fakir.
Bahkan Rasul ketika meninggal juga tidak meninggalkan istana, harta benda yang berlimpah, tetapi meninggalkan dua hal, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah itu yang harus kita pegang teguh, dua itu warisan Rasulullah yang abadi. Jadi salah kalau kita berpegang pada dua tali Allah, ya, Al-Quran dan juga hadis Rasul, itu salah selamat, kita tidak tersesat. Ya. Qala Rasulullah, hubbud dunya rasul khati'ah. Mencintai dunia secara berlebihan itu menjadi sumbernya suatu kesalahan. Sumber suatu permasalahan, Pak. Sumber suatu dosa. Karena apa? Kita akan digelapkan, Pak, mata kita dari yang halal. Pasti, Pak. Makanya kita ketika dikasih rezeki yang banyak oleh Allah, kita harus dekat dengan orang saleh, Pak. Kemudian kita sedekahkan, kita bagi harta kita untuk sedekah, untuk zakat, ya. Nah, jangan lupa beli yang di rumah juga, antara istri dan mereka. Ya, supaya apa? Supaya kita ini hidupnya berjalan lurus, ya, seperti yang diajarkan oleh Rasul dan para sahabatnya. Ya. Kalau kita dekat dengan orang-orang soleh, hadir di kajian-kajian seperti ini, insya Allah harta kita bermanfaat, Pak. Jadi saya itu Pak ngajar di tempat orang Betawi, ya, Betawi ini memang benar-benar Betawi tulen dan orangnya itu nggak ada menikah, Pak. Istrinya satu, orangnya banyak, hartanya berlimpah, Pak. Dekat dengan habaib, ulama, ya, Pak. Bahkan sebelum meninggal beliau membangun sekolah yang saya ajar di sana, Pak. Hartanya banyak, Pak, spontan. Bahkan kalau temennya main rumahnya, itu istrinya banyak, nikah terus lumayan. Subhanallah. Anaknya 14, Pak. Jadi orang semua. Itu karena apa? Dekat para ulama. Bahkan punya semangat cita-cita, sebelum aku meninggal aku harus punya satu tempat yang bermanfaat untuk pendidikan. Akhirnya terbangunlah tempat tersebut. Alhamdulillah, murid yang banyak. Dan alhamdulillah ada akan pengembangan di Rorotan yang depan kelurahan itu. Ya. 1 hektar akan dibangun masjid dan pesantren. Jadi hasil kelola wakaf. Itu diwakafkan, Pak. Jadi anaknya nggak bisa kalau kamu nggak bisa karena yang kelola orang tua. Nah di situ, Pak. Makanya ketika kita punya harta yang banyak, ingat wakafkan. Bisa dengan kita wakafkan untuk musola atau masjid. Jadi daerah-daerah tentunya memang belum banyak masjid di sana atau musola. Nah itulah jamiah kita. Ketika kita meninggal, kita akan mendapatkan kiriman pahala dari wakaf kita di situ, Pak. Bisa buat pendidikan, tetapi kalau pendidikan tuh saya wanti-wanti, ya serahkan ke orang tua, jangan anak cucu kita. Yang ada kan, kita udah pengalaman banyak. Alhamdulillah, dimana Allah maju, ya. Dan wakaf itu akan kembali ke badan wakaf. Jadi harus nggak bisa menjual. Mudah-mudahan kita semua ya, termasuk golongan solih dan termasuk golongan dari yang tadi ceritakan kebaikannya. Amin. Allahumma amin. Rawahu al-Baihaqi an Hasan al-Basri. Dari matan hadis dari Imam Baihaqi dan ini diriwayatkan oleh Hasan al-Basri seorang tabi'in. Jadi masih dekat dengan para sahabat. Qala al-Ghazali wa kama anna hubbaha rasul qati'ah fa bughduha rasul hasan. Jadi menurut pendapat Imam Al-Ghazali, ya, seorang sufi, ya, Hujjatul Islam, ya, Abu Hamid Al-Ghazali, wa kama anna hubbaha, bahwasanya mencintai dunia berlebihan rasul khati'ah itu menjadi sumbernya setiap kesalahan. Tetapi sebaliknya fa bughduha rasul hasanah. Kalau kita ya tidak terlalu cinta, bahkan membencinya, maka menjadi sumbernya setiap kebaikan. Nah, ini adalah pandangan seorang sufi. Sufi itu apa? Orang yang benar-benar membersihkan hatinya. Jadi masalah ini kita coba. Nah, jadi ini perlu tahu. Jadi salah Quran sore itu ada yang ahli fikih, ada yang para sufi. Sufi itu yang benar-benar membersihkan hatinya. Jadi banyak waktunya yang bisa memberikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pada zaman dulu seperti itu. Termasuk Al-Ghazali, Hasan al-Basri, ya, Imam Junaid al-Baghdadi, itu tokoh sufi. Ya tinggal dipilih, Pak. Mau pilih yang sufiun, silakan. Ya. Mengikuti para orang-orang sufi.
dikarenakan kita ini cinta dunia berlebihan, penerangnya adalah kita takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita takut kepada Allah, kita melaksanakan perintahnya, menjauhi semua larangannya. Itu kuncinya di situ, Pak. Ya, makanya dengan kita takwa, kita hadir di majelis taklim, kita rajin jamaah, kemudian kita kumpul dengan orang-orang saleh, kemudian kita bisa membagi harta kita ya untuk kebaikan-kebaikan, gunakan kebaikan, insya Allah kita selamat dunia akhirat. Kalaupun dihisab walaupun lama, insya Allah kita selamat. Kalau diaudit oleh Allah, Pak, ya, insya Allah kita selamat. Jangan khawatir, jangan takut. Tapi punya bagian mana masing-masing. Kadang-kadang orang tuh, udah aku habisin hartaku, ya, biar bisa orang biasa. Tetapi kalau mau dampaknya kaya, Pak, ya kaya, Pak. Sama kayak Abdurrahman bin Auf itu, ya, udah aku jaga kamunya aja. Dijual semua barang-barang dagangannya itu. Nah, akhirnya nggak punya apa-apa kan? Ya karena di sana membutuhkan barang yang banyak, akhirnya dibeli dengan harga yang melebihi dari yang dibeli. Ya. Makanya itu udah anugerah. Ya kalau muaranya besar, pergunakan dengan baik. Ya. Dan kita nggak boleh diri, nggak boleh diri, karena semua itu sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nak bersama dan apa-apa. Jadi kami lah yang bagi rezeki mereka. Allah. Nah, kita nggak boleh iri. Ya. Qalu ya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innaka lam tada syai'an ittiqa Allah azza wa jalla illa a'taka khairan minhu. Ya, Rasulullah, sesungguhnya kamu tidak bisa menjalankan sesuatu karena takut Allah azza wa jalla, melainkan ya Allah memberikan kamu kebaikan dari sesuatu tersebut. Jadi semua itu harus kita niatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rawahu Imam Ahmad dan Nasai. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua, wazzamu zulmatun wasiraju lahu at-taubah. Dosa itu ya suatu kegelapan, Pak. Nah, lalu penerangnya apa? Yaitu kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, diriwayatkan Rasulullah Rasulullah mengatakan innal 'abda idza akhta'a khati'atan nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba saqala qalbuhu wa in 'ada zida fiha hatta tahluwa 'ala qalbihi. Jadi dosa itu, Pak, ya, akibat kita ini melakukan suatu dosa, ya, itu diibaratkan seperti titik hitam. Innal 'abda, sesungguhnya seorang hamba idza akhta'a, ketika melakukan suatu kesalahan, suatu dosa, nuqitat fi qalbihi, maka ada satu titik di hatinya, nuqtatun saudahu, yaitu titik hitam di hatinya. Fa'il dan wanaza'a. Ya. Jadi ketika kita ingin menghilangkan yang tersebut, ya, wastaghfar wa taba, maka kita harus beristighfar, mohon ampun kepada Allah dan taubat kepada Allah. Saqala qalbuhu, maka bersih hatinya. Tetapi wa in 'ada zida fiha, kalau dosanya berulang-ulang terus semakin bertambah, kata Allah qalbi, sehingga melebihi dari hatinya. Nah, ini repot. Ya. Kesalahannya banyak, belum sempat taubat. Makanya kan orang kalau jauh sama Allah, ya, banyak orang satu kemaksiatan, dan saya itu keras hatinya, Pak. Karena apa? Hatinya hitam. Ya. Makanya perlu kita doakan, jangan pakai kekerasan seperti itu. Dekati pelan-pelan, diajak pelan-pelan. Kan perlahan-lahan, ya, semakin gila, semakin itu. Ya. Kalau tak keras, ya lari, Pak. Makanya dakwah seperti itu. Ketika Rasul, ya, dilemparin batu, bukannya Rasul membalas, ya, dengan kekerasan, tetapi sabar. Ya mungkin orang tuanya nggak bisa aku ajak Islam, tetapi anak-anaknya, ya, subhanallah, anak Rasulullah. Bahkan ketika Rasulullah dilempari kotoran, ya, orang yang melempari kotoran itu sakit, Rasul menengokin. Akhirnya orang tersebut masuk Islam berkat akhlak Rasulullah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sudah masuk waktu Isya, ya, silakan yang mau bertanya. Ya, silakan Bapak yang mau bertanya. Nah, tema ini bisa di luar tema, bisa silakan. Mumpung masih belum waktu untuk Anda. Ya. Yang lain Pak Haji, mau bertanya Pak Haji? Sementara kosong, Pak. Oh, kosong. Jadi
itu juga alam yang gelap. Lalu apa penerangannya? Wasjaraju lahu la ilaha illallah. Hadirin bahwa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa kita semua itu pasti akan memasuki alam kubur. Karena kita belum bisa langsung masuk alam akhirat. Kita singgah dulu Pak ya di hotel bintang 5 itu alam kubur. Ternyata memang kita kalau amal kita baiknya banyak berarti kita di hotel bintang 5 terasa udah langsung. Tetapi kalau kita amalnya buruk ya kita terasa di neraka Pak. Ya, makanya alam kubur itu ya awal manzil dan manazil akhirat. Kalau yang selamat di alam kubur maka selanjutnya fama yasaru ba'dahu. Selanjutnya kita selamat gitu. Makanya lalu apa sih ya amalan-amalan agar kita ini mendapatkan keringanan di alam kubur, bahkan mendapatkan nikmat di alam kubur, yaitu dengan kita banyak mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya tidak ada Tuhan yang hak untuk disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita lakiru amwatakum bila ilallah. Kamu ajarkan seseorang yang hendak meninggal dengan ucapan la ilaha illallah, maka damalan jannah, maka Rasul akan masuk surga. Gitu. Ucapan la ilaha illallah, yang penting kita ada iman dalam hati kita, kita meninggal dalam keadaan iman, walaupun amalan kita sedikit, tetapi kita sempat mengucapkan la ilaha illallah, maka insya Allah kita termasuk min ahlil jannah. Itu Pak ya. Tetapi melalui proses loh Pak. Gak bisa langsung masuk. Berbeda dengan orang yang dari awal yang melakukan amalan-amalan yang baik semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan para nabi, para rasul, para sholihin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah ta'ala harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah." Kata Rasul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas neraka terhadap orang yang selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Mukhlishan dakhala jannah. Dari orang yang mengucap yang tadi dia wajah Allah taala, yang mana ketika dia membaca tersebut semata-mata menghadap ridha Allah Subhanahu wa taala. Rawahul hadis Bukhari. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala jannah." Atau Rasul barang siapa yang selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah murni semata-mata karena Allah dakhala jannah, maka orang tersebut berhak masuk surga. Orang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa ikhlasunya?" Ya Rasul, kayak apa sih ikhlasannya Rasul? Qala an-tahduzakum min maharimillah. Ya. Yaitu kamu ya menjaga dirimu, menjaga keluargamu, ya, menjaga sifat muruahmu dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga diri kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ketika kita ucapkan kalimat la ilaha illallah ajal menjemput, maka surga menyambut kita. Makanya ada orang yang meninggal itu Pak, itu mukanya beda-beda. Ada yang mukanya itu ketakutan. Nah ini rasanya akhirnya. Kadang-kadang ada yang mukanya itu senyum, lebar, bahagia. Nah ini adalah ahli surga. Karena apa? Kita makan, kita roh keluar. Makanya nggak merasa, nggak sakit. Ya. Roh ini dicabut. Ya. Tetapi sebaliknya, kalau orang yang melakukan burukan, maka dia tampak sakit. Ya. Maka dia tampakkan neraka. Makanya hitam, kemudian ketika meninggal mukanya itu dalam keadaan ketakutan. Karena tampakkan neraka seksanya amatlah dahsyat bagi orang yang tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan kita semua ini termasuk min ahlil jannah. Mudah-mudahan Allah akhirkan dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan ketika roh keluar dari jasad kita, Allah permudah, Allah ringankan roh tersebut, Allah tidak menyakiti jasad kita berkat keutamaan dari kalimat la ilaha illallah ini. Dan mudah Allah mencintai kita dan juga kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikian Bapak yang dapat saya sampaikan pada kajian kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya sendiri, umumnya kepada para jamaah semua, baik yang di musala maupun yang di rumah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita
istiqomah, Allah jaga iman kita, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah jauhkan dari penyakit corona. Mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, meringankan langkah-langkah kita tentunya untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah tawwil umurana fil ibadah was-sahih sadana wa wasi' arzaqana wa tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa ila khair qaribna wa an syarri ba'idna wa qdi hawaijana bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma zidna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wa sa'an barakan. Allahumma sallimna wal muslimin min abad dunya wal akhirah wa baliyatihima wa fitnatihima innahu ala kulli shay'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina